Hai hai hai, kembali dengan masakan rumahan dapur Dorma. Ini ikan geso yang tadi kita beli ya teman-teman. Ikannya seperti ini. Dagingnya tuh seperti ini teman-teman tuh, tebal dagingnya. Dan dia agak keras ya. Dan ini dagingnya enak sekali dibandingkan dengan daging ikan baung. Harganya juga lumayan ya teman-teman, harganya jauh di atas baung. Baung itu sekitar 120, ini sekitar 160 per kilonya. Ikan geso ini saya olah menjadi 3 resep makanan ya teman-teman. Yang pertama saya mau buat ikan geso crispy dengan kuah kare. Lalu nanti di part ketiganya saya mau bikin ikan geso dengan bumbu tauco. Dan di part terakhir nanti kepalanya saya mau gulai ya teman-teman. Pertama-tama kita marinasi dulu ikan gesonya dengan perasan air jeruk dan garam ya teman-teman. Untuk bagian yang difile tanpa tulang ini ya teman-teman, kita mau bikin crispy, ikan geso crispy dengan bumbu kare. Kita siapkan bumbu-bumbunya ya teman-teman. Beberapa saat kemudian, oke teman-teman, ikan gesonya sudah saya keluarkan dari kulkas. Jadi ikan geso ini saya mau buat 3 menu dari satu ikan. Jadi ini 4 potongnya, nanti kita mau bikin ikan tepung goreng crispy dengan saus kari ya teman-teman. Jadi saus karinya nanti yang ala rumahan aja, kita nggak pakai kari Japanese kari. Jadi tetap rasanya tetap enak dengan rempah-rempah yang dari negeri kita sendiri. Oke, ini 4 saya sisihkan ya teman-teman. Sisanya kita letakkan di kulkas untuk kita olah dengan menu rasa yang lain. Ini kita marinasi dulu ya teman-teman dengan garam dan merica. Lalu kita potong memanjang ya teman-teman seperti steak. Dan bahan yang kita butuhkan adalah 1 buah telur, tepung maizena 3 sendok makan, lalu breadcrumb sekitar 150 gram sampai 200 gram. Kita lumuri ikannya ke tepung maizena dulu ya teman-teman, ke telur, baru ke breadcrumb. Oke, ini kita simpan dulu di dalam kulkas supaya breadcrumbnya itu menempel. Kita taruh di freezer sebentar ya teman-teman. Kita mau bikin karenya. Jadi bahan yang dibutuhkan adalah wortel sekitar 100 gram, kentang dipotong dadu sekitar 100 gram. Lalu saya memakai bawang merahnya sekitar 80 gram teman-teman. Bawang putihnya saya pakai sekitar 30 gram. Kemiri saya pakai 5. Serai saya pakai 1. Lalu nanti jahe 1 ruas saja. Terus bawang bombay nanti kita potong-potong dadu setengah saja. Nah, bumbunya yang lain adalah ini kunyit sama ketumbar sama jahe sedikit sudah saya haluskan. Kunyitnya sekitar 1 ruas, ketumbarnya sekitar setengah sendok teh, lalu jahenya sekitar setengah ruas yang kecil. Lalu saya mau pakai cabai merah, cabai merahnya yang tidak pedas ya teman-teman. Lalu saya pakai gula merah sekitar 3 sendok makan, 2 sendok makan. Lalu saya pakai garam sekitar 1 sendok teh. Lalu lada hitam sekitar setengah sendok teh, lalu jinten sekitar 1/4 sendok teh, lalu pala sekitar 1/4 sendok teh. Lalu saya pakai tepung maizena, kita cairkan dengan air. Ini adalah bumbu kari. Jadi sambil nunggu ikannya di dalam kulkas, ini yang bumbu dihaluskan adalah bawang merah, bawang putih, dan kemiri. Jahe dan serainya hanya dikeprek saja karena jahenya sudah ada yang dihaluskan. Oke, sudah halus ya teman-teman seperti ini. Kita goreng ikannya ya teman-teman. Kita goreng sampai kecoklatan ya teman-teman dan ikannya matang. Kita tumis semua bahan ini yang sudah dihaluskan sampai wangi ya teman-teman dengan bawang bombaynya. Kita masukkan cabai ya teman-teman. Lalu kunyit, ketumbar, dan jahe yang sudah dihaluskan. Kita aduk dan tumis sampai wangi ya teman-teman. Setelah harum kita masukkan kentang lalu kita berikan air.
Kita masukkan semua bumbu ya teman-teman. Masukkan tepung maizenanya. Lalu kita masukkan wortel ya teman-teman, kita aduk. Jika teman-teman ingin mendapatkan warna agak kecoklatan, teman-teman bisa tambahkan kecap ya teman-teman. Biasanya sih juga ada juga yang menambahkan coklat, bubuk coklat, tapi saya lebih prefer ke kecap ya teman-teman. 2 sendok makan saja sudah cukup, warnanya juga sudah bisa agak brown-brown gitu. Dan itu tidak mempengaruhi rasa ya teman-teman. Di terlewat saya berikan 2 buah bunga lawang ya teman-teman. Lalu 2 kapulaga dan 7 buah cengkeh. Setelah airnya agak menyusut dan mengental, kita siap sajikan ya teman-teman. Lalu kita letakkan ikan gesso yang sudah digoreng crispy ya teman-teman. Lalu kita masukkan kuah karinya di mangkok. Saya memberitahukan kuah kari ini sangat enak ya teman-teman, sangat pas jika dimakan bersama ikan gesso goreng crispy-nya. Rasa kuah karinya ini sangat hangat ya teman-teman, karena kita memakai rempah-rempah yang bisa menghangatkan tubuh kita. Oke deh, ini sudah jadi ya teman-teman. Inilah dia ikan gesso goreng tepung crispy atau juga ikan gesso katsu, boleh disebut seperti itu, dengan kuah kari dari masakan rumahan Dapur Dorma. Rasanya enak. Silahkan mencoba teman-teman, kreasi masakan dari dapur rumahan. Bye-bye.